Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian berada di dalam kondisi yang baik. Pada hari ini izinkan saya untuk bisa membawakan sebuah perenungan yang saya ambil dari 3 ayat yang saya gunakan. Yang pertama adalah Ayub 11 ayat 7, lalu Ayub 38 ayat 4. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Lalu ayat yang terakhir adalah Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Pada suatu waktu, saya dan kawan-kawan pernah begitu dikejutkan oleh suatu kabar yang mengatakan bahwa salah satu dari kawan saya telah meninggalkan iman kekristenannya. Tentu mendengar bahwa kawan saya ini meninggalkan imannya aja sudah berhasil buat saya terkejut bukan main. Tetapi masih terdapat setidaknya 2 hal lagi yang pada waktu itu membuat saya jauh lebih terkejut ketika mendengar kabar tersebut. Pertama adalah karena sebelum ia meninggalkan imannya, ia adalah seorang yang dikenal baik sebagai salah satu orang yang begitu dewasa sikapnya, dapat diteladani kehidupannya, dan juga sangat pintar pemikirannya. Yang kedua adalah karena alasan-alasan keberatan yang ia lontarkan yang membuatnya tidak lagi mau beriman kepada Yesus Kristus. Salah satu alasan singkat yang membuat ia tidak lagi mau beriman kepada Yesus adalah karena dirinya gak dapat ngerti akan Allah yang Tritunggal itu. Tidak menutup kemungkinan apabila salah satu di antara kita sekalian mungkin sedang berada di dalam kebimbangan yang gak jauh berbeda seperti yang kawan saya miliki. Jika memang ada, maka izinkan saya melalui renungan ini, saya hendak berbagian di dalam kebimbangan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin saya dapat dikatakan pernah terlambat untuk berbagian, hadir di dalam kebimbangan kawan saya sendiri. Tetapi pada kesempatan kali ini, kiranya saya dapat berbagian di dalam menemani kebimbangan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan sesuai dan tepat pada waktunya. Pertama dan yang terutama Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak dapat terelakkan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak akan pernah bisa dimengerti sepenuhnya oleh manusia. Kisah Ayub dan perkataan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes merupakan contoh yang sempurna untuk menunjukkannya. Memang Zofar pernah dinyatakan Allah pernah berkata salah tentangnya. Ayub 42 ayat 7. Tetapi perkataannya dalam Ayub 11 ayat 7 tidak berbeda nadanya dengan apa yang Allah sendiri nyatakan dalam Ayub 38 ayat 4. Kita boleh punya pengertian, bahkan memang kita punya pengertian, tetapi pengertian untuk mengerti hakikat penuh Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, dan berusaha untuk meletakkan dasar bumi, tentu jawabannya tidak punya. Lagi pula Yesus bukannya tanpa sengaja memilih perumpamaan domba dan gembala. Setidaknya Allah ingin menunjukkan bagaimana Allah dan manusia memanglah 2 makhluk yang berbeda. Tetapi melalui keberadaan dan suara gembalanya ini, domba dan gembala dapat saling mengenali satu sama lain. Yang mampu dikenali oleh domba adalah sebatas suara gembalanya, bukan kepribadian gembalanya. Jadi melalui kisah Ayub, Allah memang sedang menunjukkan bahwa sesungguhnya dirinya tidak dapat dimengerti secara penuh. Ia memiliki hakikat dan batas kekuasaan yang tidak dapat ditembus oleh pengertian manusia biasa. Ditambah dengan melalui kisah Yesus, Allah juga sedang menunjukkan bahwa sekalipun manusia tidak dapat mengerti kepribadiannya, setidaknya manusia masih dapat mengenali suaranya. Dan di manakah suaranya bisa kita dengar saat ini? Tentu, itu berada di dalam Alkitab kita masing-masing. Kiranya Allah memampukan kita untuk tidak terobsesi dengan keinginan untuk mengerti dan menyelami batas-batas kekuasaannya, melainkan lebih terobsesi untuk mengenali suara-suara yang telah dikeluarkan oleh Sang Gembala Agung di dalam Alkitab kita. Amin.